Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan saudara-saudara semua yang hormati, kita awali kajian Quran atau tafsirnya ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu man qara'a khatman min kitabillah wa lahu hasanatun wa lahu hasanatun bi asri amsaliyah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pertama dan utama adalah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bisa menjalankan, memenuhi apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, agar tentunya seseorang itu kalau ini tidak menyesal, yaitu orang yang ada kesempatan mencari ilmu, dia mencari. Kalau tidak, berarti akan menyesal di hari kiamat. Itu juga kata Nabi, orang yang menyampaikan ilmu, tapi orang yang mendengarkan mendapatkan manfaat, tapi yang menyampaikan malah tidak mendapat manfaat apa-apa, itu juga akan menjadi penyesalan di hari yaumul qiyamah. Untuk itu sekali lagi marilah kita saling isi-mengisi, yaitu dengan cara bahwa kita itu setiap saat senantiasa minta hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika hidayah itu diberikan, kita apel, tidak mau mengambilnya. Bagaimana menurut jenengan putrane jalur sepeda itu pakai sepeda ragilem ngaku kira-kira ya. Kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, pada hidayah apa? Al-Qur'an. Tapi Quran sering tidak dikaji. Nah ini yang kita sayangkan, umat Islam itu seperti ini kondisinya. Itu sekali lagi marilah kita sebagai bagian umat Islam berusaha untuk bisa memahami apa yang diturunkan Allah kepada kita semua. Bahkan riwayat atau cerita-cerita tentang orang dulu yang menolak ajakan Nabi itu dijelaskan secara terang-terang di dalam Quran, sehingga kita jangan masuk dalam kategori orang yang menolaknya. Ayat yang menolak itu namanya ayat Makkiyah, sejarah riwayat tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy atau musyrik terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW. Ada ayat yang menerangkan bahwa ketika dijak menyembah Tuhan yang satu, mereka itu beralasan, Tuhan Hamkah masih banyak perkara yang tidak terurus, apalagi nanti Tuhannya ya. Satu itu pola pikir mereka, katanya rasional. Tuhan akeh banyak saja, kan Tuhannya banyak urusan-urusan yang tidak terpenuhi, tercukupi permintaannya, apalagi kalau Tuhan satu. Api kita ini kalimatnya, kita ini kan api. Tapi justru itu namanya pola pikir yang tersesat seperti itu
Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, jangan sampai kita terpengaruh oleh pola pikir orang-orang yang tersesat. Limo bisa berubah jadi telu. Nanti ketika upacara tidak menyebut Pancasila, Pak Fendi, Pak Hadi, memimpin upacara tidak Pancasila tapi Trisila. Kesuwen akhirnya Ekasila. Itu bisa terjadi. Nah, itulah kadang-kadang mau mikirnya piye, kadang-kadang kita tidak habis pikir hanya karena didorong oleh nafsu ingin merubah keadaan yang sudah stabil menjadi tidak stabil. Terus sekali lagi dengan ngaji ini diharapkan pikiran kita, hati kita menjadi tenang, tentram, karena dinyatakan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu kami turunkan tiada lain agar menjadi obat, penawar. Kalau sampai dinyanyikan kalau anu najib, tombo arti iku liang itu kan maksudnya agar kita berdambahan baca Quran dengan memahami maknanya. Maka di dalam ini tawati sifatun warahmatun, dan sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia pada umumnya dan umat yang beriman pada khususnya. Quran itu tergantung wujud kasih sayang Allah. Terus sekali lagi marilah kita semangat dalam belajar dan memahami, sekaligus satu sisi bahwa kita ingin meluruskan bacaan kita agar sesuai dengan tahsin atau tajwid. Yang kedua, ketika kita membaca Quran bersama, malaikat turun mengepung kita, melihat menyaksikan sing do ngaji ki sapa. Maka diturunkanlah rasa tenang kepada kita. Selanjutnya para malaikat memintakan ampun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat keempat atau kelima. Coba. Nah, alam jarau itu, alam jarau, betul. Ayat ke-6 surat Al-An'am. Alam yarau kam ahlakna minan qablihim min qarnin makkannahum fil ardh. Ini tidak boleh berhenti karena masih tersambung. Diambil kepada wawu saja. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa amsakna min
Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Mulai lagi. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Alam yarau, apakah mereka belum melihat, belum menyaksikan, atau rakyat mengerti, belum mengerti, belum tahu kam betapa banyak, berapa banyak ahlakna yang telah kami hancurkan, kami musnahkan min qarnin suatu generasi min qablim sebelum mereka, generasi atau angkatan boleh. Qarn itu satu abad seusia ya, satu kurun. Makkannahum yang kami kukuhkan mereka, kuatkan posisinya mereka fil ardi di muka bumi. Malam numakil lakum, pada posisi yang belum pernah kami kukuhkan untuk kalian semua. Belum pernah orang Arab itu ngalami seperti itu, punya pimpinan negara seperti Fir'aun, atau di Babilonia, atau di Palestina. Banyak kerajaan-kerajaan yang dulu sudah diposisikan oleh Allah menjadi penguasa di muka bumi. Tapi ternyata pada zaman Nabi sudah hilang, hancur. Hancurnya bisa karena peperangan, bisa karena adab Allah seperti kaumnya Nabi Lot, bisa juga seperti kaumnya Nabi Abi Hud, yaitu Ad, dan lain sebagainya. Banyak sekali ini diingatkan umat manusia, khususnya bangsa Arab, kafir Quraisy, agar sadar tidak mendustakan kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, mereka itu makmur sekali karena bahwa arsalna, dan kami curahkan, kami kirimkan as-samaa'a, hujan alaihim atas mereka midrara dengan lebatnya. Mereka tercurahkan hujan sehingga tanahnya menjadi subur. Karena subur, tumbuh-tumbuhan panen menjadi luar biasa sehingga negara makmur, cukup panjang kunjung lojinewe, segala kebutuhan tercukupi dari tanaman yang karena diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan itu, ini namanya kita disuruh berpikir. Dengan hujan yang banyak, hujan yang lebat, dampaknya apa Pak?
Waja'alna, dan kami jadikan al-anharo beberapa sungai. Sebab kalau hujan tidak ada sungai, airnya nanti tetap habis. Maka terbentuklah namanya sungai. Di sungai itulah tajri mengalir mimtasim, dari bawah mereka, dari bawah kekuasaan mereka, dari bawah pengawasan mereka, mengalir air terus sehingga bisa namanya bercocok tanam berulang kali, bisa tanahnya digarap terus karena ada airnya. Nah, cara coba bisa dibolak-balik, buat tanam lagi karena ada air yang diberikan. Namun kemudian fa'ahlaknahum, kami hancurkanlah mereka bidunubihim, lantaran tersebab dosa-dosa mereka melampaui batas. Contoh di dosa mereka karena tidak mengakui mukjizat atau apa yang diminta oleh mereka. Contohnya dosanya kaumnya Nabi Lot apa Mas Sidik diajarkan sebagai apa? Di mereka itu jadi enak, jadi umat Nabi Muhammad itu dibiarkan sampai sadar. Zaman dulu begitu ada orang yang tidak percaya kepada apa yang minta sendiri, setelah diwujudkan dia tidak mau menerima, langsung mendapat siksa. Nabi Lot diberi wanita yang cantik-cantik, ditolak dan dicari apa? Apa itu? Ternyata sekarang masih ada yang mengusulkan agar kita bisa hidup seperti zaman Nabi Lut. Muncullah namanya organisasi, namanya apa Pak Leman? Pak Leman? Namanya apa Tik? LGBT. Nah, ini contoh aja. Padahal sudah dijelaskan seperti ini akibat daripada. Namun zaman Nabi Muhammad dibiarkan mereka sampai sadar. Itu juga zaman Nabi Shu'aib, zaman Nabi Musa. Ada Raja Fir'aun yang makmur karena ada sungai Nil. Bahkan kerajaannya di pinggir sungai, sehingga ketika ada kimplung, apa itu namanya, kotak amal yang mengalir berisi dengan Musa, langsung ketika mereka melihat itu ada kotak. Istrinya kebetulan mandi di, nah, dengan melihat saya kan istri raja mandi di sungai. Zaman itu sungai itu sangat bagus dan tidak mengalami pencemaran. Melihat ada kemul itu langsung tolong diambilkan, ternyata isinya apa? Bayi. Pada masa itu habis pengumuman bahwa semua bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan, aneh kan? Malah diantar ke rumahnya istrinya, Pak, atau lagi Mas, kita kan tidak punya anak. Mungkin ini sebagai hiburan bagi kita, tolong diambil sebagai anak kita, siapa tahu bisa menjadi penolong. Kan aneh. Itulah namanya kalau kehendak Allah menyelamatkan Nabi Musa. Itu juga Nabi Soleh, ajak-ajak atau penyembah Allah yang satu, tidak percaya, minta bukti bahwa kamu itu Nabi. Makanya Nabi Soleh baru dibuktikan, diberi bukti onta keluar dari lubang batu. Kan aneh, ini luar biasa lah. Onta keluar dari lubang batu kecil. Tapi ingat, karena kamu minta bukti, maka ini ada apa? Ada janjinya. Kalau kamu tidak mengikuti apa namanya janji ini, akad ini, kamu akan mengalami hancuran. Yaitu onta ini butuh minum. Minumnya satu kali minum 1 embun sehari untuk kita semua,
seluruh masyarakat sabu, sedangkan sehari untuk unta. Ya semua taat semua. Yang menjadi tidak taat siapa? Orang yang elit-elitnya. Apa itu? Elit itu sebenarnya mabuk. Ketika mabuk itu kan haus, Pak. Minta minum. Teman-temannya ini bukan giliran kita, tapi gilirannya unta. Jangan serah urusan. Itu orang yang elit seperti Pak sampai sekarang itu tidak mau urusan janji atau ketetapan sudah ditentukan oleh orang dulu, tidak mau tahu. Ini bukti yaitu siapa tadi? Kaumnya Nabi Soleh. Gara-gara itu langsung untanya dibunuh, dipotong, dimakan bersama-sama. Hanya mereka karena apa itu gempa di gunung karena rumahnya di gunung akhirnya hancur di dalam ini. Banyak sekali terjadi teman-teman yang lebih dulu yang dianjurkan apa goro-goro tidak mengikuti apa yang jadi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya. Banyak sekali Nabi Shu'aib pun demikian. Dia supaya kita itu saling menolong, saling membantu, jangan mengambil milik orang lain dengan cara curang. Rata-rata pedagang dulu itu bawa timbangan atau takaran atau meteran. Mereka membawa dua timbangannya, ada yang disetel sehingga bisa mengurangi tekanan menunjukkan, akhirnya jadilah orang yang itu embrio daripada korupsi, dan sampai sekarang berjalan sangat luar biasa. Akhirnya jadi diaturkan gara-gara mereka tidak mengikuti petunjuk dari Nabi. Ini yang harus dipahami. Maka ini diriwayatkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ada tujuan agar umatnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh umat-umat dulu yang melampaui batas. Maka dari itu fa'ahlaknahum ba'angsana, namun setelah umatnya habis mati kabeh, Allah akan munculkan bangsana dan kami tumbuhkan, kami munculkan, kami ciptakan mimbatin setelah mereka kornan akhirin, generasi yang berikutnya. Contohnya Majapahit sampai sekarang di mana? Sriwijaya sampai sekarang di mana? Demak, Bintaro sampai sekarang di mana? Semuanya adalah karena ulah daripada para pemimpinnya yang melampaui batas. Kadang-kadang rebutan kekuasaan seperti Demak, atau kadang-kadang bertindak sebenang-benang pada rakyat, kadang-kadang berbuat maksiat semaunya sendiri. Ini yang harus dipahami. Dengan demikian kita hidup itu ditugasi oleh Allah untuk memimpin, mengatur diri kita di tengah masyarakat bersama-sama. Lah orang yang ditunjuk untuk mengatur dunia itu bahasa Arabnya apa? Khalifah. Itu yang makan. Dan itu kalau orang malah ini jahilun fil ardi, di semua ada itu khalifah. Kita khalifah, yaitu memimpin, mengatur diri sendiri dan masyarakat agar tidak terjadi overlapping antara kepentingan, sehingga teraturlah. Nah, sistem mengatur manusia dengan cara apa itu namanya khilafah. Nah, itu ditentang betul-betul, padahal tidak ada fakta bahwa sistem khilafah itu bisa merusak. Tapi nyatanya itulah orang yang tidak beragama atau tidak percaya pada Tuhan, sehingga mereka sudah curiga lebih dulu. Nanti yang ditakutkan potong tangan. Pada potong tangan itu tidak ada fakta. Potong tangan itu hanya orang yang mencuri untuk memperkaya diri, dan yang dicuri melampaui batas hisab. Jadi kalau mencuri hanya pisang satu tunduk itu tidak akan di apa Pak? Apalagi mencuri sandal. Nah, di Indonesia itu mencuri sandal bisa dihukum. Di Tangerang itu kan ada itu. Karena hukum buatan manusia hewan titipan. Dalam Islam tidak seperti itu. Betul-betul terwujud keadilan.
Jadi kornan itu bukan corona, kornan itu maksudnya generasi atau angkatan atau satu kurun, satu abad. Akhirnya yang lain. Setiap kan pasti muncul berikutnya, generasi berikutnya. Walau nazzalna 'alaika kitaban bi qirtasin, matanya keliru melihatnya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Karena laqalanya jawab maka koma, belum titik, yang bagus diteruskan. Tapi karena kita baca bersama boleh berarti sudah cara bahasa Indonesia lagi koma. Koma itu loh apa bener apa koma atau apa ya koma? Bacaan kan ada koma nih. Nah, itu aji itu koma belum titik. Monggo. Walau nazzalna 'alaika kitaban bi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ulang lagi. Laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ini Muhammad diingatkan, walau nazala, seandainya kami menurunkan, apa yang turunkan? Kitaban, suatu kitab, pikir tosin pada kertas. Dikirimkan pada siapa? Alaika, kepada Muhammad. Pala masuk, pasti mereka mengambilnya, menyentuhnya. Bi'aizim, dengan tangan mereka. Pasti mereka disentuh. Tapi nak sentuh, kemudian komentar. Lakola, pasti mereka akan mengatakan, Allah yang kafir, orang-orang yang kafir, ini sihir. In hadza illa sihrun mubin. Tiada lain, kertas yang kamu dapat adalah sihir. Tidak mungkin tiba-tiba ada kertas turun. Tidak mungkin ada tulisannya. Untungnya diturunkan ke dalam hati, sehingga Muhammad tidak bisa membaca tapi bisa menyampaikan. Apa itu ayatnya, ingat tak? Ingat tak Mas Imam? Ayatnya bahwa Nabi dibacakan ayat terus, ingat terus, tidak lupa lagi. Ingat tak? Mosok biasanya kamu bacakan sedikit. Tak lagi kita mau sanu riuka fala tansa. Surat Al-A'raf itu sanu riuka, kamu akan kami bacakan, fala tansa, lalu kamu tidak lupa selamanya. Jadi Nabi itu termasuk menerima ini, surat ini satu malam, hampir satu malam ditonton oleh para malaikat, semua menyaksikan satu surat ini diturunkan pada satu malam. Luar biasa. Tapi kehebatan Nabi begitu dibacakan langsung masuk di hati pikirannya, langsung ingat, tidak akan lupa lagi. Tidak seperti kita baru dibaca lupa, baru dibaca lupa. Wes dihafal ketenanan jebule pas ngimami lali, itu manusiawi. Tapi kalau tidak pernah dibaca justru malah hilang sama sekali. Itu
Ini yang disebut tadi, orang membaca ayat dalam surat itu hakikatnya ingin mengikat agar ayat itu selalu ada di pikiran kita. Ini yang harus dimengerti bagi kita semua. Tidak punya maksud istilah menampilkan kepandaiannya, tapi agar sebab ayat-ayat surat yang sudah dihafali tidak boleh dilupakan, harus diingat terus. Dengan mengingat terus itu, insya Allah kita terhindar dari penyakit apa Pak? Pikun. Lupa yang banyak itu namanya pikun. Itu ada petunjuk Nabi, manjamal Quran pala yaju ilal ardal umur. Orang yang menguasai menghafal Al-Quran, insya Allah tidak akan kembali ke umur yang pikun. Seperti itu. Reaksinya ketika seandainya, maka Nabi tidak diberi bentuk kertas. Kalau diberi kertas berarti reaksinya negatif. Malah sikir masuk jujur orang kertas teko. Siapa? Karena apa yang mengirimkan siapa Pak? Malaikat. Malaikat itu mereka tidak mampu untuk melihat, sehingga dikatakan itu. Ini yang harus dimengerti kita semua. Di wujud apapun kalau orang tidak senang pasti ditolak, walaupun itu rasional, masuk akal. Itulah kehidupan seperti itu. Nabi di dalam berdakwah amat sangat berat sekali menghadapi tantangannya. Paling enak itu kita, paling ya hanya di batin saja. Jadi enak itu kita. Kemudian demikian juga terasa berat lebih menghadapi munculnya paham yang bertentangan dengan Islam ketuhanan, yaitu paham komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi apa yang tidak tampak itu tidak diakui. Inilah paham yang sengaja dikembangkan untuk menolak ajaran Islam. Sebab Indonesia itu masuk Islam. Kalau Islam semuanya nanti akan diatur oleh mereka, karena Islam itu demokratis. Tidak ada ajaran yang lebih demokratis daripada Islam. Kalau mengikuti demokrasi model barat seperti sekarang ini, muncul kecurangan di mana-mana. Kecurangan tidak hanya di tiap taraf KPU, Komisi Pemilihan Umum, tapi bahkan sampai hakimnya juga diberi sogokan, sehingga akhirnya muncul dosa di mana-mana gara-gara kita tidak matang dalam beriman. Itulah sebabnya kita tetap bertahan agar Pancasila tetap dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian mereka bagaimana jawabnya, reaksinya terhadap seandainya diturunkan dalam bentuk kertas pun mereka akan memegangnya, bahkan menolak bahwa itu adalah mereaksi itu sihir. Dan selanjutnya mengatakan wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Waqalu, dan mereka mengusulkan, protes atau usul, laula unzila li bu'yao, mengapa kalau memang dia utusan Allah kok tidak didampingi oleh siapa Pak? Malaikat. Ini sama dengan ucapan Saifuddin Ibrahim tadi. Nabi kok tidak ada saksinya, tidak ada pendampingnya. Nabi Musa ada Harun, Nabi Isa ada Yahya, Nabi Ibrahim ada Nabi
Lut, ada saksi dan pendampingnya mengatakan Nabi Muhammad siapa? Itu upaya untuk mementahkan urusan. Padahal saksinya itu para para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, semuanya orang-orang yang semula itu dedengkot kafir, musyrik, mereka sadar kemudian mengikuti Nabi, itu semua adalah saksi. Itulah orang yang ingin mencari. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mencari-cari kelemahan Nabi atau Al-Quran, tapi insya Allah karena Allah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah melakukan Quran sebagai peringatan dan akan kami jaga terus, tidak mungkin. Termasuk usaha untuk memindah-mindah ayat itu sekarang ada dipindah ke ayat ini seperti cetakan dari Amerika dimana sekarang itu tetap akan ketahuan. Akhirnya rugi sendiri, mencetak tidak ada yang beli, rugi dan maka daerah coba-coba untuk memasukkan Al-Quran karena banyak orang yang hafal. Itu cara menjaga Allah terhadap Al-Quran, tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Walaupun orang yang baca Al-Quran atau menguasai Al-Quran sedikit itu biasanya bisa dikecoh seperti itu. Kan juga itu reaksinya memang dulu itu. Kok tidak? Mengapa? Kalau memang dia Nabi, utusan Allah, kok tidak disertai saksi malaikat? Padahal kalau disertai malaikat, malaikat Jibril kan pernah itu mengantar Nabi ketika Nabi sampai di Taif, di demo oleh pemuda-pemuda Taif, dilempari batu. Pada itu ada bukan keluarga semua. Karena Nabi sampai berdarah-darah, Jibril datang, gimana umatmu saya, ambilkan gunung saya beruangin biar mati semua. Bagaimana Nabi seorang yang penyayang, yang sangat perhatian kepada umatnya, berpikir kalau umatku itu mati semua, kira-kira ya Pak, terus tugasku apa? Nah itu udah mati kabeh, tugasku apa? Ini ya berpikirnya ke sana tadi. Kalau sampai umatku itu ditumpas, nah kalau kalian ditumpas, mati semua, terus tugas saya menyampaikan dakwah itu kepada siapa? Itulah namanya berpikir jauh, sehingga berdoa Allahumma fi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, bimbinglah kaumku karena mereka tidak mengerti. Itu sampai seperti itu. Maka Allah mengatakan walau anzalna, dan seandainya kami turunkan malaikat seorang malaikat sebagai pendamping, laku dia, maka habislah, putuslah, selesailah al-amru segala urusan. Lalu dia minta dia malaikat, begitu melanggar langsung dihancurkan karena tidak punya rasa. Malaikat tidak punya rasa kasih sayang. Ya pokoknya perintah Allah, perintah hancurkan seperti zaman Nabi Isa, minta ini yang harus tapi begitulah kasih sayang Nabi kepada umatnya, sehingga mereka bisa akhirnya sebagian ada yang bisa menerima, ada bahasa yang sak atos seatin luweh atos sak keras-kerasnya hati lebih keras Pak, lebih keras batu. Tapi di Indonesia menjadi lebih keras kepala, sehingga ada kepala batu. Orang Indonesia pandai membuat peribahasa. Inilah Allah mengingatkan, kalau memang minta malaikat turunkan, sudah siap untuk menerima risikonya, selesai kalau memang dia melanggar. Jangan kalau Nabi ditolak, di bahkan dimusuhi sampai disakiti, tidak membalas, malah
mendoakan agar mereka mendapat petunjuk. Allah masih qaumi fa innahum la ya'lamun. Lagi bukan untuk mendoakan seperti yang dibaca oleh SAS itu, mendoakan wong-wong Islam kabeh ben do mengikuti Syiah. Nah, mereka dianggap tidak tahu itu pernah sambutan di Syiah omongannya gitulah, itu tidak pas. Kemudian kalau sudah diputuskan, malaikat itu sudah kita hukum pasti, salah sikat. Sumalayung dorun, kemudian mereka tidak diberi tangguhan lagi, tidak beri dispensasi, tidak beri kesempatan untuk bisa tobat lagi. Ya wis, begitu menolak ya langsung tembak, mati hukum. Ini yang harus dipahami. Namun perlu dimengerti bahwa seandainya Allah pun mengirim malaikat, pasti malaikatnya tidak bentuk malaikat yang asli. Bahkan kalau asli mereka tidak kuat karena malaikat besar sekali. Ketika Nabi melihatnya itu luar biasa, ketika Isra menerima wahyu pertama, belum sampai dengan akhirnya dia merubah diri menjadi mengecilkan diri, bisa berubah-ubah bentuk malaikat itu. Tapi kalau mereka minta bentuknya juga menjadi bentuk manusia, maka dikatakan walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Tak boleh lagi. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Monggo. Walau ja'alnahu, dan seandainya utus aku itu kami jadikan malakan malaikat, seandainya kami utus itu Nabi diwujudkan dalam bentuk malaikat, la ja'alnahu, pasti kami jadikan rajulan seorang laki-laki. Sebab kalau malaikat asli mesti mereka tidak bisa melihat sebab dari cahaya, maka pasti kami wujudkan bentuk laki-laki. Dan walabasna, dan kami serupakan, nah cara dikai pakaian, lapisan itu pakaian, diberi pakaian, datang melalui atas mereka mayalbisun, apa yang mereka ragukan, mereka menjadi ragu. Malaikat mengganggu pakaian, padahal mengganggu pakaian mereka tidak kuat, tidak mampu untuk menghadapi bentuk malaikat aslinya. Ini yang harus maka kita baca satu ayat saja karena ini sampai pada rukuk. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Yang ada foto pendek sampai min qablik boleh. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, karena ada fa namanya atau. Dan sungguh-sungguh para rasul sebelum kamu telah diolok-olok. Kamu jangan kecil hati, ditolak, diolok-olok, diajak, orang perlu marah. Ini sifat Nabi. Itu juga dengan sebagai orang Islam seadanya diajak tentang sholatnya. Orang Islam itu seperti nak malam hari jengklat-jengklit, nanti jangan sampai pokoknya sifatnya mengejek terus seperti Ade Armando dan lain sebagainya. Diajak, kita tidak perlu marah.
mereka nanti itu akan mendapat ancaman di akhirat. Fahadha, maka turunlah siksa biladzina pada orang-orang sakhiru yang menghina, yang merendahkan, minhum di antara mereka, yaitu apa yang mereka olok-olokkan nanti akan menjadi sanksi bagi mereka. Nanti akan dapat akibatnya di akhirat. Apa yang mereka ejek, mereka olok-olok, semuanya akan menjadi akibat besok di akhirat. Nah, inilah bukti bahwa umat Nabi Muhammad walaupun dosanya sumber langit masih diberi kesempatan untuk bertobat. Maka kita tidak boleh mengajak orang yang sedang lupa, tidak tobat. Orang tobat-tobat celak mati lu, tidak perlu. Jadi ayo kumpul awal di urip, monggo kita jalankan petunjuk Allah. Sebab nanti yang diterima di akhirat itu hanya satu, yaitu yang diturunkan Allah kepada para nabi. Nah, agama yang diturunkan Allah itu hanya ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah itu sebagai wujud arti kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, dan orang yang menyerah sepenuhnya pada Tuhan satu namanya Islam. Jadi sekali lagi Mas siapa itu, Mas Imam dan Mas Siddiq, kamu sekarang itu menjadi tuan rumah Masjid Muhajirin, maka kamu bisa menerima semuanya. Sewaktu-waktu Pak Effendi, Pak Mas tidak ada, kamu harus siap, karena sebagai tuan rumah. Memang rumahnya di sini, kok malah harus sholat ke lain daerah. Ini yang harus dimengerti bagi Mas Siddiq dan Mas Imam. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akan bersama dengan